Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini gua mau ngebahas ada sebuah kasus yang menurut gua cukup unik. Di mana kasus ini si pembunuhnya adalah seorang konglomerat yang divonis penjara, padahal jasad dari kasus ini belum ditemukan sama sekali. Seperti apa kasusnya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Novi, seorang wanita asal Surabaya, tiba-tiba menghilang di tahun 2013 setelah dia menikah dengan seorang jutawan di Australia. Peristiwa ini bikin heboh masyarakat setempat. Karena waktu itu nggak ada sama sekali jejak keberadaan si Novi ini. Pada saat itu banyak yang menduga kalau si Novi ini dibunuh sama suaminya sendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh si suaminya ini adalah dengan cara si suaminya ini membakar Novi dalam sebuah kotak baja. Jadi si suaminya ini membakar Novi tanpa meninggalkan jasad Novi sama sekali. Nah, sebelum kita lanjutin ceritanya, jadi siapa sih sebenarnya si Novi ini? Novi sendiri adalah seorang perempuan kelahiran Surabaya yang berasal dari Indonesia, di mana Novi sama suaminya ini, yaitu John Cardon, bertemu di tahun 2000. Mereka bertemu waktu John lagi menjalankan bisnis di Indonesia dan Novi bekerja di sebuah hotel. Sebulan kemudian, mereka langsung melangsungkan pernikahan. Jadi boleh dibilang hubungan antara si John sama si Novi ini, pernikahannya ini boleh dibilang prosesnya cukup instan. Lalu setelah mereka berdua menikah, pasangan ini tinggal di kawasan Gold Coast, Queensland, Australia. Kehidupan pasangan ini berjalan sangat harmonis dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Chanel, berumur sekitar 15 tahunan, dan Alex berumur 13 tahun. Di luar pernikahan dengan Novi, John juga punya 2 anak yang umurnya hampir mirip dengan umur si Novi. Kedua anak John ini berasal dari istri yang sebelumnya. Kemudian diketahui ternyata Novi ini adalah wanita kelima yang udah dinikahi sama si John. Setelah beberapa tahun pernikahan, Novi ini mulai mendapatkan perlakuan kasar dari si John. Novi juga mulai memiliki panic attack setelah mengetahui si suaminya ini ternyata berselingkuh. Pada saat itu, Novi sering bercerita dengan temannya yaitu si Deborah, di mana saat itu Novi mengetahui kalau ternyata John sudah tidur dengan perempuan lain. Termasuk Novi bercerita bahwa John sempat memiliki hubungan dengan anak-anak di bawah umur di Indonesia maupun di Filipina. Kemudian ada lagi seorang pegawai salon kecantikan yang biasa menangani bulu mata dari Novi, yaitu Jen Elizabeth Padden, juga menjadi tempat curhat Novi. Novi juga sering menceritakan ke Jen kalau kehidupan si Novi ini, pernikahannya dengan John, udah nggak bahagia lagi. Dan dia memang ingin bercerai dengan si John. Lalu mereka berpisah di tahun 2012. Yang uniknya, mereka berdua ini tetap tinggal serumah. Walaupun mereka tinggal serumah, mereka ini udah nggak suami istri. Dan mereka ini boleh dibilang saling berselingkuh lah satu sama lain. Jadi kayak udah punya pasangan masing-masing gitu. Mungkin udah nggak berselingkuh ya sebutannya karena mereka udah pisah, tapi cuma yang ngebedain mereka masih satu rumah. Lalu penampakan terakhir Novi ternyata terekam kamera CCTV di sebuah pom bensin di dekat rumah Novi sebelum si Novi ini menghilang. Diketahui Novi ini menghilang di tanggal 6 Februari 2013. Sebelum menghilang di tanggal 3 Februari 2013, 3 hari sebelumnya, Novi ini sempat membuat sebuah postingan kalau dia lagi di daerah Pimpama, Kumera, Australia. Novi sempat memposting tulisan yang isinya akhirnya punya ABN sendiri. Ini tulisan dari Novi ya. Jadi ABN sendiri adalah Australian Business Number. Kayak surat izin usaha buat setiap orang atau perusahaan yang mau bisnis di Australia. Lalu di tanggal 6 Februari, Novi tercatat ada di daerah Broad Beach, di mana Novi juga sempat memposting tulisan yang isinya, "Maaf, iPhone saya rusak." Nah, itu adalah postingan terakhir dari Novi. 3 hari kemudian, dia menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Jadi di hari itu, sekitar pukul 12:30 siang, Novi sempat ketemu dengan seorang pengacara. Yang kemudian, si pengacara ini mengirim surat yang isinya perceraian ditujukan kepada si John. Setelah itu diketahui juga kalau si Novi ini sama anaknya sempat pergi ke rumah seorang teman untuk mempersiapkan pernyataan tertulis tentang proses perceraiannya. Kemudian, pada saat itu, Novi sempat mengantar anaknya pulang ke rumah sebelum jam 9 malam. Lalu kemudian Novi sempat pergi menemui temannya di sebuah restoran Thailand di daerah Runway Bay. Rekaman kamera CCTV sempat nunjukin kalau Novi mampir mengisi bahan bakar di pompa bensin di Kumera. Lalu Novi sempat berhenti di drive-thru McDonald dalam perjalanan menuju ke Runway Bay. Kemudian Novi tidak pernah diketahui lagi keberadaannya sejak pulang ke rumahnya di malam itu. Besoknya ada seorang teman dari Novi yang khawatir dan datang mencari Novi di rumahnya, tetapi Novi
Novi udah nggak ada. Kemudian mobil Novi ditemukan di dekat stasiun kereta, sedangkan ponsel, dompet, tablet, komputer, dan kopernya udah hilang. Cuma paspor Novi yang nggak hilang pada saat kejadian itu. Setelah beberapa hari kemudian, John sama kedua anaknya ini bisa pergi ke Indonesia tanpa pergi bersama si Novi. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan sama keluarga Novi. Karena keluarga Novi tahu kalau biasanya ini Novi nggak pernah ninggalin anak-anaknya kalau mereka datang ke Indonesia. Jadi Novi memang boleh dibilang nggak pernah sama sekali meninggalkan si anak-anaknya. Kemanapun anak-anaknya pergi, Novi pasti ada. Kemudian akhirnya teman sama si sahabat Novi ini, bahkan rekan kerjanya, melaporkan kalau si Novi ini hilang. Lalu polisi segera melakukan pemeriksaan ke rumah Novi. Kemudian pencarian Novi ini dilanjutkan sampai pada saat itu melibatkan warga setempat dan juga orang-orang Indonesia yang memang ada di Australia. Setelah melalui beberapa persidangan selama beberapa minggu di Brisbane, akhirnya John terbukti bersalah dalam dakwaan manslaughter, yaitu menyebabkan hilangnya nyawa Novi dan dijatuhi vonis. Dakwaan ini lebih ringan ancaman hukumannya daripada dakwaan murder atau pembunuhan. Karena meskipun tidak terbukti bahwa si jasad Novi ini nggak pernah ada, akhirnya si John ini divonis dengan tuduhan manslaughter. Pengacara yang bertindak mewakili John menjelaskan kalau si kliennya itu udah mendaftarkan permohonan banding. Pada saat itu ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa si John dihukum walaupun jasad dari Novi ini nggak pernah ditemuin? Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan buat gua. Kok bisa ya orang dituduh melakukan pembunuhan sementara jasadnya belum ditemuin? Biasanya sih yang umumnya kemungkinan besar sih nggak akan dihukum kalau si jasadnya belum ada. Tapi untuk kasus ini mungkin agak beda. Jadi pada saat itu, para juri yang menilai kasus itu di pengadilan atau di Mahkamah Agung negara bagian Queensland, mereka berkumpul kurang lebih selama 9 jam sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan para juri itulah, si John ini akhirnya dijatuhi vonis oleh si hakim dalam persidangan berikutnya. Persidangan tersebut berlangsung kurang lebih selama 3 minggu yang memeriksa lebih dari 70 saksi dan mengungkap kisah keretakan dari rumah tangga antara pasangan si John dan si Novi ini. Tapi pada saat itu, ada suatu momen di mana para juri tidak diperkenankan untuk mendengarkan keterangan seorang saksi yang bernama Peter Foster di tahun 2018 yang menyebutkan kalau si John ini sempat membuat pengakuan bahwa dia dengan sengaja membunuh istrinya. Nah, pengakuan ini menurut Foster disampaikan John saat sama-sama berada di dalam tahanan di tahun 2015. Jadi kayaknya John ini sempat ditahan karena ada proses persidangan gitu ya. John ini sempat ditahan dan diceritain bahwa si John ini pernah ngaku ke si Foster. Tapi keterangan si Foster ini nggak bisa diperdengarkan ke juri karena dikeluarkan dari daftar bukti-bukti. Pada saat itu ada pertimbangan kalau juri tidak akan yakin bahwa pengakuan ini tuh benar-benar terjadi apa enggak. Selanjutnya pengadilan menghadirkan saksi yang berbicara melalui penerjemah di mana ada Marshall Aguilar yang sempat bertemu sama John Cardone melalui situs kencan yang terjadi di tahun 2011. Aguilar ini mengatakan kepada pengadilan kalau si John mengutarakan niatnya supaya si istrinya ini terbunuh di Filipina. Jadi si Aguilar ini dijadiin saksi di pengadilan kalau dia sama John ini sempat bertemu di sebuah hotel di Filipina pada awal tahun 2012. Aguilar ini bersaksi kalau si John ini sempat bertanya sama dia apakah si Aguilar ini bersedia untuk membunuh istri John. Aguilar ini bersaksi di pengadilan kalau dia bilang, saya bertanya padanya. Jadi dia bertanya sama si John gitu ya. Siapa yang ingin Anda bunuh? Jawaban dari si John adalah, saya ingin membunuh istri saya. Dia mengatakan kepada saya, kalau Anda tidak bisa melakukan ini, bisakah Anda membantu saya untuk menemukan seorang yang akan bisa membunuh istrinya? Lalu Aguilar berkata kalau John bakal membayar uang kurang lebih sebesar $10.000 atau setara kira-kira kalau sekarang 140 jutaan lah. Aguilar memberitahu ke pengadilan kalau si John Cardone ini meminta dia untuk membeli senjata dengan peredam dan juga mengirimkan uang. Tapi Aguilar mengatakan kalau dia nggak pernah setuju dengan pembelian itu. Pada saat itu dipertontonkan juga sebuah email di tahun 2012, yaitu di bulan Juli, dari John Cardone ke Aguilar, di mana John Cardone mengatakan dia tidak bisa lagi mentransfer uang ke luar negeri karena istrinya Novi ini. Kemudian Aguilar bersaksi kalau si John pernah bilang sama dia kalau istrinya ini lalai terhadap anak-anaknya dan si sang istri ini punya pacar yang akan mendadak kaya kalau mereka bercerai. Tapi John Cardone membantah keterangan tersebut. Di dalam sidang terungkap juga kalau pada malam itu ketika John telah menyebabkan kematian Novi, John sempat pergi ke pabriknya di Logan Home dan berada di dalam pabrik itu selama 80 detik. Lalu ada fakta berikutnya kalau si John sempat meminta si anak perempuannya dari istri yang pertama untuk mengamankan sebuah kotak dan belakangan menghilangkan si kotak itu. Putri terdakwa si John William Cardone ini, yaitu Candice Cardone yang berumur 34 tahun, mengaku memindahkan sebuah kotak kontainer plastik
yang kemungkinan berisi borgol, bagian-bagian senjata, serta berisi peluru. Candice juga mengakui mengenakan sarung tangan ketika menyingkirkan kotak yang katanya disuruh disimpan oleh si ayahnya itu, yaitu si John Cardone. Dia membenarkan kalau kotak ini disimpan oleh seorang temannya sebelum dibuang oleh saudaranya yang bernama Angela. Dalam persidangan juga terungkap kalau sehari setelah Novi menghilang, kedua anak John ini datang ke rumah tempat tinggal John dan Novi di Upper Kumera. Mereka berada di rumah tersebut di saat teman Novi yang bernama Frederica Wong hari itu datang mencari si Novi. Jadi ceritanya bertepatan banget. Waktu mereka berkumpul, ada teman dari Novi yang nyari si Novi ini. Si temannya Novi ini, yang sapaannya Rika ini, sempat memperhatikan ternyata di sana ada sebuah karpet di kamar tidur Novi dalam keadaan basah dan sepatu kets si Novi ini menghilang. John waktu itu sempat ngejelasin ke si Rika kalau dia membersihkan karpet pagi itu dengan mesin pembersih karpet yang dia sewa. Jadi sebenarnya agak mencurigakan. Pada saat itu, jaksa juga sempat menanyakan tentang kenapa Candice bilang ke temannya Novi ini kalau iPad milik Novi sudah ada di dasar sungai. Tapi pada saat itu, Candice menjawab sama sekali nggak ingat dengan kejadian itu. Jaksa penuntut umum yaitu Mark Green mengatakan memang tidak diketahui persis bagaimana si John bisa membunuh Novi atau di mana dia melakukan pembunuhan itu. Bukti air kencing di karpet kamar tidur Novi ini menunjukkan kalau si John Cardone ini telah melakukan hal yang sangat menakutkan terhadap si Novi. Hakim Lyons yang memimpin sidang kasus ini kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara sama si terpidana John Cardone. Sepanjang persidangan, John bersikeras menyatakan dia nggak bersalah atas dakwaan pembunuhan dan berdalih bahwa istrinya itu sengaja menghilang. Di dalam vonisnya, si hakim mengatakan kalau Novi kemungkinan tewas dalam keadaan tidak berdaya akibat tindak kekerasan. Hakim kemudian mengungkapkan bahwa terdakwa John kemudian membuang semua bukti, lalu kembali menjalani hidupnya dengan tenang seakan-akan gak pernah terjadi apa-apa. John Cardone dipenjara dan meninggal dalam penjara di Brisbane pada Rabu 21 Oktober 2020. Kematiannya diakibatkan serangan jantung. Sampai saat ini, jasad Novi tidak pernah ditemukan. Gue pernah nonton kasus kayak gini, tapi ini tentang suami yang ngebunuh istri sama kedua anaknya. Sebenarnya sama, cuman bedanya, di kasus itu si suaminya ngaku. Nah, mungkin bakal gue bahas di video berikutnya. Kalau kalian tertarik, kalian tulis di kolom komentar. Oke, setelah video tadi, kira-kira menurut kalian, apa benar nih si John benar-benar pelaku dari pembunuhan si Novi? Atau si anak-anak John ini terlibat dalam kasus ini? Jadi terlibat dua-duanya? Atau cuma anaknya aja atau John aja? Kalian tambahin di kolom komentar pendapat kalian. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.